Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas mendalam satu ide menarik nih. Dari buku Richard Templer, The Rules of Management. Iya, betul. Fokus kita hari ini aturan ke-41. Jangan terlalu dipikirkan. Sumbernya ya dari buku itu. Misi kita kali ini memahami inti aturan ini dan gimana Anda bisa pakai ini gitu ya sebagai semacam senjata rahasia kalau pas lagi stres kerja. Senjata rahasia, oke. Inti ini sih soal menjaga perspektif biar nggak kejebak. Yuk, kita gali bareng-bareng ya. Oke, siap. Jadi aturan 41 ini intinya ngingetin kita, sepenting apapun kerjaan Anda, ingat, itu cuma kerjaan. Cuma kerjaan ya. Templer nunjukin kayak di paragraf kedua itu, ada aja orang yang nganggap kerjaannya itu pusat dunia gitu. Iya, sering nemu yang begitu. Mereka lupa kalau dunia ya terus muter, kerjaan bisa datang pergi, dan ya jujur aja, kita semua bisa digantiin. Mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya, tapi ini inti menjaga perspektif kan? Tepat sekali. Perspektif ini penting banget. Bukan buat jadi cuek loh ya, tapi justru biar nggak burn out. Iya, burnout. Dan biar kita tetap efektif buat jangka panjang. Ini bukan berarti nggak peduli sama kerjaan atau nggak bangga. Sama sekali bukan. Kayak yang ditekankan di akhir aturan 41 itu. Tidak membiarkannya menguasai Anda bukan berarti tidak peduli. Gitu kan? Betul. Kuncinya itu bisa bedain mana tantangan sama antusiasme yang sehat, yang bikin kita semangat, sama stres yang malah ngerusak. Nah, ini nyambung juga ke aturan lain soal pentingnya ngenalin tanda-tanda stres itu sendiri. Setuju. Dan yang menarik, Templar nggak cuma ngomong konsep ya, tapi juga kasih langkah praktis di paragraf ketiga itu. Iya, ada tipsnya ya. Pas lagi ngerasa tekanan di puncak gitu, dia saranin sengaja alihin pikiran sebentar. Mikirin hal lain di luar kerjaan yang emang penting buat Anda. Contohnya? Ya, mungkin anak, atau hewan peliharaan, atau mungkin hobi yang lagi ditekuni. Momen-momen pendek, kayak pas istirahat makan siang, atau pas jalan antar gedung aja, itu bisa jadi kesempatan emas buat riset. Riset ya. Iya, buat ngingetin diri sendiri soal gambaran hidup yang lebih luas. Nah, ini yang menarik. Tujuannya kan bukan buat cari alasan males-malesan ya. Bukan. Tapi justru buat bangun ketahanan mental. Ini nyambung banget sama jaga kesehatan kita secara umum. Oh iya, ada di aturan lain juga ya soal kesehatan? Betul. Kayak aturan 59 soal jaga kesehatan, sama aturan 58 soal kemampuan ngenali stres dari awal. Kalau perspektif kita kejaga, kita jadi lebih kuat ngadepin situasi sulit. Misalnya? Ya, misalnya pas dapat instruksi nggak jelas dari atasan kan, ada tuh di aturan 82. Atau pas tim kita bikin salah, itu di aturan 81. Iya. Nah, kita nggak langsung ngerasa hancur lebur gitu secara pribadi. Ini sejalan sama gambaran pemimpin efektif yang Templar bilang di aturan lain. Sosok yang tenang, terkendali. Bukan yang kelihatan panik melulu. Wah, nyambungnya ke aturan 81 dan 82 itu menarik banget. Saya belum kepikiran dari sudut itu. Iya kan? Dan jadi pas banget ya aturan 41 ini ada di bagian mengelola diri sendiri. Menjaga perspektif ini, ya ujung-ujungnya soal ngelola diri kita sendiri biar lebih baik. Betul. Mungkin ini juga yang jadi fondasi mental kita buat berani ambil keputusan sulit, kayak yang disaranin Templar soal berani ambil sikap. Itu kalau nggak salah aturan 65 ya? Bisa jadi. Atau biar kita terus gerak maju, nggak kejebak rutinitas, itu kayak di aturan 71 soal hindari stagnasi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, aturan 41 ini lebih dari sekedar nasihat jangan stres biasa. Iya, lebih dalam ya. Ini soal kemampuan ngatur emosi, sama jaga perspektif sebagai kompetensi inti. Penting banget. Kompetensi inti, oke. Nggak cuma dalam manajemen, tapi ya dalam hidup pada umumnya. Kemampuan ini yang bikin Anda tetap stabil, mikirnya jernih, meskipun lagi ada badai kerjaan. Semacam jangkar mental gitulah. Tapi selalu ingat, kerjaan itu cuma satu bagian dari hidup Anda yang lebih kaya. Cuma satu bagian ya. Dan kemampuan jaga jarak emosional ini, ironisnya, bukan kelemahan, malah jadi kekuatan tersembunyi. Kekuatan ya? Iya, ini yang bikin Anda lebih tangguh, lebih jernih pas ambil keputusan. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin nih. Gimana cara Anda pribadi jaga perspektif pas kerjaan rasanya udah nyita banget dan nekan? Ada trik khusus mungkin? Iya, ada pengingat khusus nggak? Atau trik pribadi yang manjur gitu? Ini juga bikin kepikiran satu hal lagi yang menarik. Templer kan di aturan 41 nyaranin pakai jangkar di luar kerjaan. Ya keluarga, hobi, gitu-gitu.
Iya. Tapi gimana kalau kita bisa ngembangin semacam pola pikir atau perspektif internal? Sesuatu di dalam konteks kerjaan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, semacam kacamata atau lensa gitu, yang bantu kita nggak gampang goyah sama tekanan, bahkan sebelum kita butuh pengingat dari luar itu. Oh, menarik. Jadi benteng dari dalam ya? Nah, mungkin kayak gitu. Ini bisa jadi bahan renungan lebih lanjut buat Anda. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.